Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan memulai praktek coaching alur tirta dan kami bertiga dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Sumedang, kelompok ketiga, akan lebih dulu melakukan coaching dari Ibu Lorin pertama sebagai coach, kemudian Nina sebagai coachee dan pengamatnya Ibu Marhawa, kemudian nanti di putaran yang kedua berganti peran sampai perputaran yang ketiga, gitu selanjutnya. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja praktek yang pertama dengan Ibu Lorin sebagai coach. Silakan. Baik Bu Nina, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Lorin, apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Hawa, alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Saya juga dalam keadaan sehat kok Bu. Bagaimana Bu? Apa sudah siap untuk sesi coaching hari ini? Insya Allah saya siap Bu. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya Bu. Baik Bu. Nah, Bu Lorin, pada sesi coaching kali ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam menciptakan kesadaran coachee Bu. Oh ya, jadi Ibu ingin melatih kompetensi menciptakan kesadaran coachee ya Bu? Ya betul Bu. Lalu bagaimana cara mengetahui ketercapaiannya? Jadi kita bisa bikin rubrik penilaiannya dulu Bu. Misalnya saya dapat nilai 1 nih. Nah jika masalahnya memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Dan nilai 2 itu jika 1-2 kali masih memberi saran atau solusi. Dan nilai 3 jika saya membantu membuat rencana aksi spesifik mendorong ide atau gagasan dari coachee ya. Pada saat saya diminta saran berbagi pengalaman Bu. Oh iya, jadi Ibu sudah punya gambaran ya tentang rubriknya. Lalu indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangan yang diinginkan apa kira-kira Bu? Indikator ketercapaiannya bisa dilihat dari rubrik tadi Bu. Nah, jika saya memenuhi kriteria dalam mengembangkan kompetensi meningkatkan kesadaran coachee, maka saya dapat dikatakan tercapai Bu, gitu. Oke, baiklah kalau seperti itu nanti kita bisa lihat di sesi coaching ya Bu Lorin ya. Ya, baik. Kompetensi yang ingin dikembangkan apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan? Oke? Ya. Baik Bu. Oke. Selamat siang Ibu. Apa Ibu punya waktu luang hari ini? Halo, selamat siang juga Bu Nina. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu kurang semangat, tidak seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf nih sebelumnya saya ganggu waktu Ibu ya. Iya, tidak apa-apa Bu. Kebetulan saya sedang istirahat nih. Gini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Mudah-mudahan Ibu bisa bantu ya. Baik Bu, dengan senang hati. Apa nih Bu kira-kira yang bisa saya bantu? Jadi sebenarnya saya hanya ingin dapat solusi atau pemecahan masalah saja dari apa yang sedang saya hadapi ini Bu. Oke, masalahnya apa Bu? Ibu ceritakan saja apa yang sedang Ibu rasakan. Siapa tahu saya bisa membantu Ibu. Jadi saya merasa kewalahan Bu dalam menghadapi beberapa siswa kelas 1 yang belum bisa baca dan nulis. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu merasa kewalahan? Jadi setiap kali saya mengajarkan baca dan nulis, mulai dari mengenalkan huruf, kemudian menyambungkannya menjadi suku kata, menyambungkannya menjadi huruf, atau menjadi kata, beberapa siswa tersebut kadang bisa menulis tapi mereka tidak bisa baca apa yang dia tulis gitu. Oh gitu, tadi Ibu sudah menceritakan hal apa saja ya yang membuat Ibu merasa kewalahan. Lantas situasi ideal yang seperti apa nih yang Ibu inginkan? Tentu saja saya ingin anak-anak saya bisa baca juga bisa nulis Bu. Oh jadi Ibu menginginkan anaknya agar bisa membaca dan menulis ya? Lalu bagaimana tanggapan dari murid tersebut Bu? Sejujurnya saya selalu menyampaikan dan mengingatkan kepada semua murid-murid saya. Kalau selama ini
saya menyampaikan materi, semua murid harus fokus gitu, sehingga mereka mudah memahami materi yang saya ajarkan. Jadi masalahnya begitu, Bu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu ya. Nah, selama ini yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar itu seperti apa, Bu? Dalam proses belajar mengajar, saya biasanya pakai demonstrasi dan tanya jawab, Bu. Selain itu, biasanya saya juga melakukan les, membaca dan menulis di luar jam pelajaran. Oh gitu, sudah bagus ya Bu. Namun mengapa Bu, Ibu tidak menggunakan strategi belajar yang menarik? Misalnya dengan menjelaskan materi dengan cara menampilkan PowerPoint atau menayangkan video-video edukasi ya Bu, seperti menampilkan video tentang huruf, abjad gitu kan, pengenalan seperti itu, serta strateginya yang harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Karena menurut saya strategi yang saya berikan itu sudah membuat siswa mudah untuk paham dengan materi, Bu. Sebenarnya strategi yang Ibu lakukan itu sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan metode tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa setiap karakter setiap murid itu berbeda, Bu. Tentu cara belajarnya pun pasti berbeda-beda seperti itu. Benar juga ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu? Selama ini beberapa siswa yang belum bisa baca dan tulis, hasil belajarnya kurang maksimal dan fokusnya juga masih kurang. Nah, itulah Bu, pentingnya menyiapkan strategi pembelajaran yang menarik gitu kan. Dan strategi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya? Iya, nah setelah Ibu bercerita kepada saya, bagaimana sekarang perasaan Ibu? Terus terang beberapa hari ini saya galau, Bu, resah gitu, kurang nyaman. Di rumah kepikiran terus dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai, Bu. Oke. Lalu apa nih Bu yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat resah dan tidak nyaman itu karena beberapa anak masih belum bisa membaca dan menulis, Bu. Serta kurang fokus dan selalu teralihkan perhatiannya. Saya takut nanti jadi masalah di kemudian hari, Bu. Kira-kira akan saya panggil atau tegur orang tuanya tidak ya, Bu? Kalau menurut saya nih ya, sebaiknya Ibu melakukan refleksi terlebih dahulu dan mempersiapkan diri gitu kan. Nanti jika suatu saat orang tua tersebut menanyakan, Ibu harus siap menjelaskannya gitu kan, sesuai dengan kondisi yang terjadi seperti itu. Dan beliau pun pasti akan mengerti, Bu. Kemudian menyampaikan hal-hal yang positif gitu kan, sehingga dapat menambah semangat untuk Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Ya, baik Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan nih, apa rencana Ibu ke depannya? Saya mulai saat ini akan melakukan bimbingan individual, Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin bisa ada solusi gitu dari masalah ini. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui orang tua siswanya dan meminta maaf pada orang tuanya terkait proses pembelajaran anak kelas 1 selama di kelas. Lalu saya akan mengajak orang tuanya untuk berkolaborasi supaya mau membantu anaknya belajar membaca dan menulis di rumah, Bu. Ya. Dan kedepannya saya juga akan menggunakan strategi belajar yang menarik yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan saya akan meminta saran kepada orang tuanya bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak mereka, Bu. Nah, mantap ya, Bu. Lalu bagaimana nih dengan proses belajar mengajar ke depannya? Setelah ini, saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa saya, Bu. Ya. Untuk siswa kelas 1 terutama ya, menerapkan pembelajaran yang menarik, melatih kesadaran diri dengan teknik stop, melakukan ice breaking, dan melakukan permainan menyanyi atau untuk mengenal huruf gitu, Bu. Supaya tercipta fokus, suasana belajarnya juga akan menyenangkan sepertinya, Bu. Oke, baik Bu, langkah yang Ibu rencanakan itu sebetulnya sudah tepat sekali ya Bu. Dan saya pun setuju dengan ide yang telah Ibu sampaikan. Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa lega Bu. Karena jujur saya takut ambil langkah Bu menyelesaikan ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan keberhasilan anak, saya khawatir langkah saya salah Bu. Ya, syukurlah Bu kalau Ibu sudah merasa lega ya gitu kan. Nah, dari yang sudah Ibu rencanakan nih,
komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan proses atau rencana ke depannya? Untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, Bu. Membuat keyakinan dan kesepakatan kelas tentang hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat belajar. Terus, selalu melaksanakan PBM dengan menerapkan strategi yang menarik, Bu, untuk yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa gitu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk memenuhi komitmen tersebut? Nah, ini sepertinya masih perlu saya pikirkan lagi ya, Bu. Ya. Sepertinya saya perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mengajar di kelas 1. Jadi, kami bisa sama-sama mencari solusi atas permasalahan yang terjadi selama ini gitu. Ya, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu, ya. Nah, semoga saja gitu kan, dari ide tersebut Ibu dapat menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi gitu kan, agar Ibu bisa mengajar dengan suasana hati yang tenang, menyenangkan gitu kan, tanpa adanya hal-hal yang membuat kita tidak nyaman gitu. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya ya, dengar curhatan saya. Sekarang saya sedikit agak lega gitu karena sudah curhat sama Ibu. Semoga kita nanti jadi guru yang bisa memberikan teladan untuk siswa kita ya, Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ibu kalau misalkan Ibu sudah merasa lega ya. Gitu. Mohon maaf Ibu, kebetulan saya ada jadwal Zoom hari ini untuk kolaborasi dengan fasilitator di PGP. Saya izin ya, Bu ya. Ya baik Ibu, silahkan. Terima kasih ya, Bu ya. Tetap semangat ya, Bu. Salam sehat dan bahagia Ibu. Ya, salam sehat dan bahagia juga Ibu, sama-sama. Oke, luar biasa Bu Lori dan Bu Nina. Terima kasih sudah melakukan sesi coaching hari ini dengan baik. Saya rasa runtutannya sudah sangat jelas ya, sesuai dengan alur Tirta. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Lorin setelah melakukan sesi coaching hari ini? Perasaan saya sangat senang Bu, karena saya dapat berkolaborasi dengan teman sejawat gitu ya Bu, dengan berbagai pengalaman. Hanya saja saya masih sedikit ragu, apakah kompetensi yang saya inginkan ini sudah tercapai atau belum ya Bu? Menurut Bu Lorin sendiri gimana? Kalau menurut saya sih sepertinya sudah mulai tercapai nih Bu. Oh gitu ya. Jadi Bu Lorin sekarang sudah merasa senang, sudah merasa plong dengan apa yang sekarang sudah tersampaikan ya. Nah, terima kasih, terus berlatih dan semangat selalu ya Bu Lorin ya. Ya betul Ibu. Bagaimana Bu kalau dilihat dari rubrik penilaian, apakah sudah memenuhi atau belum ya Bu? Kalau saya lihat tadi berdasarkan hasil observasi ya. Sepertinya apa yang kompetensi ingin Ibu kembangkan itu sudah tercapai. Hanya saja untuk kedepannya dalam mengidentifikasi masalah itu jangan terlalu lama ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan terus berlatih untuk mengembangkan diri ya Bu, agar saya menjadi coach yang baik. Oke Bu Lorin, sama-sama. Tetap semangat dan terus belajar ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Mulai ya Bu ya? Yap. Halo Bu Hawa, apa kabar nih siang hari ini? Ada waktu untuk kita ngobrol nggak ya? Halo juga Bu Nina, Alhamdulillah saya sehat dan insya Allah saya menunggu kesempatan ini untuk ngobrol sama Bu Nina. Asik. Gimana nih Bu, di sesi coaching nanti kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dan bagaimana rubrik penilaiannya Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi presence kali ya Bu ya, karena selama ini saya tuh sebenarnya sudah susah untuk fokus Bu, dan mungkin indikator yang akan saya kembangkan itu untuk mengukur ketercapaian dalam sesi coaching ini yaitu dilihat dari TikTokan antara saya dan coach Bu. Kalau misalnya pertanyaan saya nyambung dengan coach, boleh dikatakan itu berhasil. Seperti itu saya rasa Bu.
Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya Bu? Iya, betul Bu Nen. Baiklah, jadi Ibu barusan sudah mengatakan rubrik penilaian seperti apa, indikator ketercapaian seperti apa. Nanti kita coba lihat pada sesi coaching ya Bu, kemampuan yang Ibu dapatkan tergambar atau tidak ya Bu. Silakan Bu. Oke, makasih Bu Nena. Halo Bu Lorin, siap ya kita lanjutkan obrolan kita yang kemarin? Halo Bu Hawa, siap. Memang ini waktu yang sangat saya tunggu-tunggu nih Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Gini nih Bu, saya tuh merasa bingung ya. Dengan Ricky, murid saya sudah kelas 3 tapi belum bisa ikut belajar tanpa didampingi oleh orang tuanya nih Bu. Jadi Ricky itu sudah di kelas 3 tapi tetap saja harus didampingi sama ibunya di dalam kelas ya, begitu ya Bu ya? Ya betul Bu. Jadi tujuan obrolan kita hari ini supaya Ricky itu dapatkan kepercayaan diri ya Bu? Ya betul Bu. Betul. Apa Bu Lorin sudah pernah mencoba untuk mengajak Ricky belajar di dalam kelas tanpa didampingi sama ibunya? Saya sudah mencoba beberapa kali nih Bu ya, tapi anak tersebut selalu menolak gitu, bahkan dia selalu menangis dan berontak karena tidak mau belajar itu tidak mau tanpa didampingi oleh ibunya gitu. Dan saya juga sudah membicarakan hal ini kepada ibunya dan menanyakan beberapa hal terkait apa yang Ricky sukai itu Bu. Saya juga menyiapkan kursi khusus untuk Ricky yang didampingi oleh saya gitu kan. Jadi saya duduk di sebelahnya seperti itu tanpa adanya orang tuanya. Oh gitu. Udah bagus itu sebenarnya Bu. Nah selain itu apalagi ya kira-kira yang Bu Lorin bisa lakukan untuk mengajak Ricky supaya kepercayaan dirinya meningkat nih Bu? Saya akan mencoba mengajak Ricky untuk mengobrol ya Bu dalam waktu-waktu tertentu kali. Dan meminta ibunya meninggalkan Ricky secara bertahap gitu kan. Mungkin saya juga akan memberikan reward pada Ricky jika dia bisa gitu kan belajar tanpa didampingi oleh ibunya. Oh, hal yang sangat menarik tuh Bu Lorin. Bu Lorin sudah bisa mengajak ngobrol Ricky. Terus Bu Lorin juga udah memberikan reward pada Ricky. Ya, jadi saya rasa hal itu sudah sangat bagus. Nah, kira-kira berdasarkan hal tersebut, menurut Bu Lorin ya, jika dikasih skala nih 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan apa langkah yang Bu Lorin akan ambil itu kira-kira di rentan berapa ya Bu? Sepertinya tingkat keberhasilannya baru sampai level 6 Bu. Karena saya lihat Ricky memiliki rasa cemas yang tinggi dan tidak apabila gitu kan tidak melihat ibunya. Tapi walaupun demikian, saya akan berusaha Bu untuk membantu Ricky agar menemukan kepercayaan dirinya. Oh baik Bu, sepertinya Bu Lorin ini udah dapat solusinya tentang Ricky ya Bu ya? Iya Bu. Nah, kira-kira kapan tuh Bu akan dilaksanakan apa yang Bu Lorin rencanakan ini? Saya harus bisa melaksanakan secepatnya Bu. Itu. Baik Bu. Apa yang Ibu lakukan dengan komitmen yang kuat ya, insya Allah Ricky akan terbantu untuk menemukan kepercayaan dirinya kembali. Terima kasih Bu Hawa, saya merasa plong nih, saya bisa menemukan jalan untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk Ricky gitu kan, agar Ricky bisa bergabung dengan teman sejawatnya di kelas gitu kan, tanpa didampingi oleh ibunya. Terima kasih banyak ya Bu Hawa. Ya, sama-sama Bu Lorin. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik, kita bisa berkontribusi penuh ya untuk peserta didik kita dengan nilai-nilai baik dan Ricky bisa kembali bangkit kepercayaan dirinya untuk belajar bersama teman-temannya di dalam kelas. Terima kasih banyak Bu Lorin. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Luar biasa Bu Hawa sama Bu Lorin. Terima kasih ya sudah melakukan coaching dengan baik. Nih, kalau saya lihat pada sesi coaching ini alur tirtanya, baik tujuan, identifikasi, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya sudah tergambar dengan jelas, Bu. Dan hal yang sangat menarik adalah komitmen Ibu Hawa dengan Bu Lorin untuk memberikan kontribusi terbaik pada dunia pendidikan. Sip, mantap ya Bu ya. Gimana nih Bu?
Apakah Ibu merasa kompetensi presence yang Ibu inginkan itu tercapai atau belum, Bu? Oh, sepertinya apa yang sudah saya lakukan pada sesi coaching tadi, sepertinya sudah deh Bu. Dilihat dari tektokan saya dengan coach tadi, sepertinya rada nyambung gitu deh Bu. Nah, kalau dilihat dari rubrik pertanyaannya, kehadiran Ibu itu sudah terlihat. Hanya kalau saya amati di alur terakhir itu ada bagian tanggung jawab yang kurang muncul gitu, Bu. Bagaimana masalah tadi bisa diselesaikan? Agak kurang spesifik aja gitu, Bu. Kelihatannya di bagian tanggung jawab. Oh gitu, baiklah Bu, saya akan terus mengembangkan diri agar saya bisa menjadi coach yang baik bagi teman-teman saya yang sekiranya bisa membutuhkan coaching gitu Bu. Iya Bu, semangat ya Bu ya. Makasih Bu. Halo, Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Lorin. Apa kabarnya hari ini Bu? Mudah-mudahan Ibu sehat ya. Karena kita hari ini akan melaksanakan sesi coaching nih Bu. Gimana Ibu, sudah siap? Alhamdulillah Bu, cuma agak deg-degan gitu Bu. Wajar ya Bu kalau misalkan agak sedikit deg-degan atau gugup ya, tidak apa-apa. Coba tarik nafas dulu deh Bu supaya sedikit lebih tenang ya. Iya Bu ya. Gimana nih pada sesi coaching hari ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Saya merasa sudah bisa menghadirkan diri secara penuh. Kalau presence itu saya sudah bisa. Kemudian keterampilan mendengarkan aktif juga saya sudah bisa fokus. Dengan kata lain, kalau present dan mendengarkan aktif tuh saya tuh sudah mulai terlatih Bu. Dan kali ini saya ingin mencoba melatih kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam coaching ini karena susah sekali menurut pendapat saya mencari kata-kata kunci dari masalah yang coach hadirkan, kemudian merangkaikannya menjadi satu pertanyaan berbobot yang bisa menstimulasi pemikiran coach Bu. Selama ini seringnya malah saya merasa coachnya sendiri yang kebingungan gitu, akhirnya tidak dapat solusi dari percakapan yang kami lakukan gitu Bu. Oke, jadi Ibu ingin melatih kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Terus bagaimana Bu caranya Ibu bisa mengetahui itu? Apakah Ibu sudah menguasai kompetensi tersebut atau belum? Kita bisa buat rubrik penilaian kali ya Bu ya. Yeah. Misalnya jika saya dapat nilai 1, jika hanya bisa menyampaikan 1 pertanyaan berbobot. Nilainya 2 jika saya bisa menyampaikan 3 pertanyaan berbobot, dan nilainya lebih dari 3 jika pertanyaan berbobotnya lebih dari 3 juga Bu. Nah, sekarang Ibu sudah punya gambaran ya tentang rubriknya seperti apa. Kalau indikator kompetensi tersebut sudah tercapai atau belum Bu? Bisa dilihat dari mana kira-kira? Dilihat dari rubriknya Bu. Jadi kalau sesuai nilai yang didapatkan di rubrik, berarti ketercapaiannya bisa dilihat di situ Bu. Baiklah Bu, kalau begitu kita coba di sesi coaching ya Bu, yang akan dilaksanakan hari ini gitu kan. Bagaimana kemampuan yang ingin Ibu dapatkan itu tergambar atau tidak gitu kan. Iya Bu ya, siap. Baik, silakan Bu, bisa dimulai. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah Bu. Udah lama ya nggak kita ketemu. Makin seger aja ini, tapi kenapa hari ini sedikit lesu ya Bu ya? Iya ya Bu, untung saya bisa ketemu Bu Nina sama di tempat ini. Ada waktu nggak Bu? Saya boleh curhat ya? Tentu Bu, dengan senang hati. Mungkin dengan berbagi beban Ibu jadi lebih ringan gitu Bu. Gimana nih Bu? Ada masalah apa yang akan kita bicarakan hari ini Bu? Ini loh Bu, saya tuh kepikiran tentang masalah sampah di sekolah Bu. Saya melihat kok semakin hari semakin kesini anak-anak tuh buang sampah tuh semakin seenaknya saja gitu loh Bu. Sampai-sampai ketika jam istirahat itu ya sampah plastik tuh berserakan di mana-mana. Jadi Ibu merasa galau dengan sampah yang bertebaran di sekolah gitu ya Bu ya? Jadi, iya betul Bu. Kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita apa nih Bu hari ini?
Ya, setidaknya saya ingin mendapatkan solusi deh, Bu. Bagaimana supaya anak-anak itu meningkat kesadarannya tentang membuang sampah pada tempatnya gitu loh, Bu. Oke, Bu, baik-baik. Jadi Ibu ingin anak-anak memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi selama ini yang Ibu lihat kira-kira apa yang menyebabkan mereka tidak membuang sampah pada tempatnya, Bu? Kalau yang saya lihat sih, memang di sekolah kami itu, Bu, tempat sampah rada kurang ya. Terus mungkin juga kurangnya poster yang bisa menginformasikan tentang pentingnya membuang sampah di tempat sampah gitu. Terus saya juga pikir adanya guru yang istilahnya kurang solid lah, Bu, dalam menangani masalah sampah ini gitu. Jadi kalau saya tangkap dari pembicaraan ini, sepertinya masalah siswa membuang sampah tidak pada tempatnya itu selain karena kurangnya tempat sampah, juga karena kurangnya sosialisasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya, juga karena kurang solidnya guru-guru ya, Bu, ya, kurang kompak mungkin ya. Jadi masalahnya kompleks gitu ya, Bu ya. Iya, betul, Bu. Jadi menurut Ibu keadaan ini bisa diperbaiki atau tidak, Bu? Saya pikir bisa, Bu. Sangat bisa. Kira-kira bagaimana caranya, Bu? Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran siswa untuk membuat sampah pada tempatnya itu bisa dilakukan, Bu? Seperti yang saya katakan tadi, Bu, mungkin di sekolah kami kita akan menambah tempat sampah. Terus kita juga akan memasang poster-poster di tempat strategis tentang membuang sampah pada tempatnya. Juga mungkin, Bu, anak-anak diminta untuk membawa wadah makanan gitu, Bu, supaya sampah plastik agak terkurangi di sekolah gitu. Dan tentunya berharap guru-guru dalam menangani masalah sampah ini akan solid, Bu. Bagus itu, Bu. Nah, rencana Ibu kira-kira bisa disampaikan pada siapa ini, Bu? Ya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan ke PKS kesiswaan sih, Bu. Ya, terus selanjutnya mungkin saya akan mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, dan saya pikir Bapak Kepala Sekolah pasti respect sih, soalnya ini kan masalah kenyamanan di sekolah gitu, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan menyampaikan pada beliau semua, maksudnya ke PKS kesiswaan dan Kepala Sekolah, Bu? Secepatnya, Bu. Secepatnya kayaknya. Oh iya, besok tuh ada rapat dinas di sekolah. Mungkin saya akan menyampaikan hal ini pada kesempatan tersebut ya, Bu. Bagus, Bu. Nah, sepertinya Ibu sudah menemukan jalan keluar dari masalah ini ya. Ibu juga sudah punya bahan untuk disampaikan pada forum besok, Bu, tentang bagaimana cara menumbuhkan kesadaran siswa untuk membuang sampah ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah, Bu. Sekarang sudah rada plong. Sekarang sudah ada gambaran tentang apa yang akan saya lakukan untuk menangani masalah sampah di sekolah, Bu ya. Seperti misalnya saya akan mengusulkan penambahan tempat sampah, memasang poster-poster tentang membuang sampah di tempat-tempat strategis. Kemudian saya juga akan mengajak guru-guru untuk berkolaborasi menangani masalah sampah ini, Bu. Semoga berhasil ya, Bu ya. Iya, Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Kalau bertemu saya, beritahu hasilnya, Ibu ya. Oke, siap. Makasih, Bu. Luar biasa ya, Bu Nina sama Bu Hawa. Bagaimana perasaannya, Bu, setelah mengikuti sesi coaching hari ini? Lega, Bu, tapi ya kurang tahu juga ini bagaimana kemampuan coaching saya meningkat atau belum, keterampilannya sudah meningkat atau belum, Bu, menurut pengamatan Ibu. Alhamdulillah ya kalau Ibu sudah merasa lega. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana? Apakah kompetensi yang Ibu inginkan itu sudah tercapai atau belum? Saya merasa secara keseluruhan keterampilan saya sudah meningkat, Bu. Terkait alur coaching juga sudah terampil, Bu, saya rasanya. Ya, syukurlah. Kalau dengan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot saya gimana, Bu? Sudah ada kemajuan nggak ya kira-kira, Bu? Pendapat Ibu kira-kira bagaimana? Sudah ada kemajuan atau belum? Kalau dilihat dari rubrik pertanyaan berbobot yang saya rasakan, pertanyaan yang saya berikan itu sudah lebih dari 3, Bu.
di alur terakhir hanya ada kekurangan di bagian pertanyaan tentang tanggung jawab, agaknya belum ada yang belum tergali gitu Bu. Jadi masalah tadi bisa terselesaikan itu tidak agak begitu kurang jelas, kurang spesifik gitu Bu. Dari rencana aksi ke tanggung jawabnya terlalu cepat dan tanggung jawabnya jadi nggak begitu terlihat gitu Bu. Berarti kalau begitu Ibu harus lebih banyak lagi berlatih ya Bu ya, supaya kemampuannya lebih meningkat gitu kan, dan kompetensi yang Ibu inginkan lebih tercapai dengan sangat baik gitu ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Senang sekali saya bisa membantu. Alhamdulillah, sesi praktek coaching kita di demonstrasi kontekstual sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini punya manfaat untuk kita semua, khususnya sehingga keterampilan kita melakukan coaching menjadi lebih meningkat lagi. Kita tutup sesi ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin.